Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Shin Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1704. Memupuk jasa dan mengasuh kebajikan agar tubuh bebas dari kesalahan. Sehari bisa serasa 3 tahun. Mana boleh dibiarkan berlalu biasa-biasa saja. Begitu lepas dari genggaman, sudah pun berlalu dan mendatangkan sebuah penyesalan besar. Segala sesuatu muncul dan lenyap dalam seketika. Bukannya ada waktu yang memiliki sifat sejati, makanya dinamakan sebagai waktu yang palsu. Hari ini, pada saat ini 23 Mei 2019, saya melihat diri saya sendiri. Hari ini bukan waktunya, masa lalu saya bukanlah saya. Saya yang berada pada masa lalu tidak akan pernah kembali kepada saya. Ini disebut sebagai hari terus berlalu. Waktu sungguh cepat berlalu, sehingga dikatakan sehari bisa serasa 3 tahun. Mana boleh dibiarkan berlalu biasa-biasa saja. Mengetahui bahwa waktu harus digenggam erat dengan baik. Ketika kita bersantai sejenak, kita akan melewatkannya. Setiap detik dan menit menjadi waktu yang telah kita lewati. Ini adalah penyesalan terbesar seumur hidup. Waktu sungguh mengalami perubahan. Dalam waktu yang singkat, pribadi saya yang baru adalah baru. Saya yang lama telah berlalu, muncul, lenyap, dan berubah. Ini adalah aturan kehidupan. Jika tidak, apakah yang disebut kondisi tua, sakit, dan mati? Ini adalah agregat bentuk-bentuk pikiran. Agregat bentuk-bentuk pikiran ini berada pada tubuh jasmani diri sendiri. Kapan waktu kita menjadi tua, diri sendiri tidak mengetahui dan menyadarinya. Sebenarnya ia berada pada setiap momen, membuat kita hidup dalam ketidaksadaran dan ketidaktahuan. Kapan kita menjadi tua, kita juga terus menua. Kapankah waktunya memiliki sel yang muda dan sehat? Sel yang muda dan sehat, kapankah waktunya ia melemah? Terus menghilang, kita tidak mengetahui kapan waktunya. Di dalam agregat bentuk-bentuk pikiran, tidak mengetahui dan sadar, juga tidak merasakan lenyap yang demikian. Ini disebut sebagai segala sesuatu muncul dan lenyap dalam seketika. Bukannya ada waktu yang memiliki sifat sejati. Bukanlah waktu memiliki sifat sejati. Waktu tidak memiliki sifat sejati. Kita berkata, kita berjanji ya untuk selama-lamanya. Tetapi tidak lama kemudian, waktu tidak memiliki sifat sejati. Di tiap detik, bila waktu memiliki sifat sejati, maka ia akan menetap di sana. Di ruang besar ini, di universe ini, terutama di orang banyak, tidak ada waktu yang sejati. Ia terus mengalir. Kita semua harus merasa waspada. Bukannya ada waktu yang memiliki sifat sejati. Kita semua berada dalam kehidupan yang kosong dan hampa. Karena waktu tidak memiliki sifat sejati dan banyak perubahan. Waktu dari semua bentuk, apakah ada yang tidak berubah? Cobalah kita dengar. Sekelompok bodhisatwa pengobatan dari Malaysia kembali ke rumah batin Chingse untuk membina diri, mencoba merasakan kehidupan di Chingse. Sifu di Chingse membantu menunjukkan bagaimana waktu kegiatan di Chingse. Puluhan orang akan bergantian di setiap waktu. Sifu berkata kepada mereka, sawah ini biasanya kita mengolahnya bersama-sama. Ketika tumbuh rumput di sana, kelompok yang kebetulan bertugas akan membantu mencabut rumput. Kelompok ini sangat bersuka cita dan pergi ke sana. Mengapa seluruh ladang ditutupi oleh rumput? Akar Angelika ada di mana? Akar Angelika ada di dalam rumput. Dalam batin mulai sangat curiga, meskipun dia juga seorang dokter, meskipun ada orang adalah dokter pengobatan tradisional. Pengobatan barat bersama pengobatan tradisional Cina sering menggunakan akar Angelika. Namun mereka tidak tahu akar Angelika di ladang tumbuh seperti apa. Saat mencari akar Angelika di semak-semak, ada orang di sana sangat kebingungan. Oleh karena itu, guru sana mengajari mereka, ini adalah rumput. Mari, ini adalah rumput, adalah demikian. Demikian tarik. Setelah menarik rumputnya, guru mengatakan, ini adalah akar Angelika. Akhirnya akar Angelika itu terlihat. Akar Angelika dikelilingi oleh rumput. Setelah ditarik rumputnya, semuanya harus dicabut. Karena seluruh bagian ladang akar Angelika, seluruh ladang sudah ditarik rumputnya. Oleh karena itu mereka mencabut seharian. Akhirnya terlihat akar Angelika. Namun begitu keluar sangat nyaman.
Satu bidang akar Anglika adalah harta. Tidak ada rumput liar. Akar Anglika adalah harapan. Akar Anglika di pengobatan tradisional ada sangat banyak resep. Obat bisa menggunakannya. Dokter berkata, akar Anglika melancarkan aliran darah. Mereka mulai membicarakan cara untuk menggunakannya. Master berkata kepada mereka, akar Anglika adalah panduan, dan banyak obat yang mengandung Anglika untuk merangsang energi vital dan memperkaya darah. Jadi, jika badan kita tidak sehat, jika keempat elemen tidak seimbang, kita harus minum obat. Pengobatan Tiongkok, Anglika sangat penting untuk memasuk tubuh kita dengan membantu menyeimbangkan yang tidak seimbang. Jadi, ini membutuhkan waktu, tanah, dan orang untuk menanam Anglika dalam kasus ini. Apakah kita mengatakan bahwa waktu yang palsu tidak memiliki sifat sejati? Penting juga untuk menggenggam waktu. Jika tidak, bagaimana kita bisa menyesali karena membiarkan hidup kita berlalu begitu saja? Apapun waktu yang kita miliki, apakah nyata atau ilusi, sebenarnya sama seperti ladang rumput itu. Jika kita segera mencabut rumput liarnya, maka akar Anglika akan terlihat di sana. Jika kita hanya berdiri di sana memikirkannya, ini adalah waktu yang palsu atau sementara samanya. Dan ketika kita berdiri di sana menunggu, rumput liar akan tumbuh semakin tinggi. Seiring berjalannya waktu, maka sebidang akar Anglika itu, nutrisinya akan hilang di tanah rumput ini. Sama sekali tidak ada tempat untuk dia bertumbuh. Nutrisinya dimakan terus oleh rumput liar. Benih rumput sangat ruwet, terus mengambil tempatnya, sampai akar Anglika yang tertib, teratur, tidak ada tempat tinggalnya. Ini yang terjadi ketika waktu berlalu sia-sia. Ini adalah prinsip kebenaran. Jadi kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jika kita tidak memanfaatkan waktu kita, dia juga akan berlalu. Waktu yang berlalu terbuang sia-sia. Seperti kegelapan batin dan noda batin kita berlapis-lapis akan tumbuh seperti ladang rumput itu. Dalam latihan spiritual, kita mengembangkan ladang rumput itu. Dalam latihan spiritual, kita mengembangkan ladang batin kita. Akan ada noda batin di batin kita. Maka, seperti petani harus rajin menghapus noda batin seperti kita memberantas rumput liar. Dengan bersungguh hati menghapusnya, sifat hakiki sejati kita akan terlihat. Dengan demikian, sifat hakiki kita mementingkan atau mengutamakan dharma dan menghargai waktu. Kita harus menghargai waktu dan benar-benar mengutamakan dharma. Meskipun saya sangat menyesali akhir-akhir ini, karena kita berada di era kemunduran dharma. Sebagai contoh, setiap orang memegang ponsel di tangan mereka. Sekarang, jika saya membabarkan dharma, setiap orang akan mengeluarkan ponsel mereka. Saya mungkin mulai berkata, sesuai dengan sebab dan kondisi kita, 12 nidana telah menciptakan situasi kita saat ini. Sesuai sebab dan kondisi kita mengalami penderitaan atau kebahagiaan. Namun di ponsel mereka, hanya dengan ujung jari mereka mengetuk layar, mereka dapat mencari apa yang disebut hukum sebab akibat. Di dalam hukum ini dijelaskan dengan sangat jelas. Mereka tidak ingin mendengarnya. Begitu mudah untuk mencari dharma. Mengapa kita perlu duduk di sini seharian? Demikianlah membuat mereka tidak menghargai guru dan dharma. Inilah yang dilakukan kebanyakan orang. Bagaimana mereka mempelajari sebuah keterampilan atau kerajinan? Pikiran mereka sudah tersebar, sehingga semua orang tidak ingin menggenggam waktu mereka. Pada saat itu disebut waktu yang palsu. Kita datang ke dunia ini untuk sepanjang hidup kita, tetapi kita tidak benar-benar memanfaatkan hidup kita. Maka waktu yang kita lewati adalah waktu yang palsu. Disebut kita menghabis waktu yang palsu dalam hidup ini, menunggu dengan sia-sia atau menyia-nyiakan waktu kita. Seiring berjalannya waktu, kita terus menunggu dan menunggu. Demikianlah waktu berlalu. Kita menghabiskannya untuk makan dan minum, menikmati hidup kita, konflik dengan orang lain dan menyimpan dendam. Dengan demikian kekotoran batin dan kegelapan batin kita terus-menerus menjerat kita sepanjang hidup. Hendaknya menegakkan sila, samadhi, dan prajna, tidak tergoyahkan layaknya gunung. Sebagai makhluk yang tercerahkan, batin adalah Buddha. Tekun dan giat bersemangat terus mempraktekkan dan menegakkan tanpa henti. Merenungkan sila murni guna mencegah dari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Dengan memupuk jasa dan mengasuh kebajikan, akan membuat tubuh bebas dari kesalahan.
untuk orang yang benar-benar menghargai waktu dan menghargai prinsip. Bagaimana bisa mereka bertahan? Bagaimana tahan dengan cara seperti ini? Waktu memang seperti itu, sedikit saja kita melepaskannya, ia akan hilang. Ini adalah penyesalan besar dalam hidup, karena memahami bahwa setiap detik, setiap momen lahir dan lenyap seperti itu. Maka kita harus sangat bersungguh hati. Latihan spiritual yang paling penting adalah sila, aturan, samadhi, konsentrasi, dan prajna, kebijaksanaan. Hendaknya menegakkan sila, samadhi, dan prajna, tidak tergoyahkan layaknya gunung. Sebagai makhluk yang tercerahkan, batin adalah Buddha. Tekun dan giat bersemangat, terus mempraktekkan dan menegakkan tanpa henti. Merenungkan sila murni, guna mencegah dari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Dengan memupuk jasa dan mengasuh kebajikan, akan membuat tubuh bebas dari kesalahan. Karena kehidupan manusia dalam ketidaktahuan dan kebingungan di dunia ini, kebiasaan buruk saling mempengaruhi. Inilah kehidupan manusia awam. Manusia awam hidup dalam kebingungan dan kebiasaan buruk. Ini adalah sesuatu yang harus kita hilangkan. Oleh karena itu, kita harus dengan bersungguh-sungguh menjaga sila, agar kita tidak bersikap bingung terhadap segala hal dan orang lain. Kita harus bersungguh-sungguh menunjukkan sikap yang sopan dan penuh pengertian terhadap hal dan orang lain. Dengan demikian kita menjaga tubuh dan perilaku dengan baik. Kita harus memelihara sila ini untuk mencegah hal-hal yang salah, untuk mencegah tindakan dan sikap yang salah. Inilah yang diajarkan oleh ajaran Buddha, yaitu untuk memelihara tata krama yang baik yang disebut sebagai sila. Dengan memelihara sila, kita akan terhindar dari tindakan yang salah. Kita harus teguh dalam hal ini, karena dalam ajaran Buddha kita harus menjaga tata krama yang baik, yang disebut sebagai mencegah dari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Samadhi, kita dapat memberi analogi seperti begini. Di dunia, batin kita terhubung dengan kondisi luar. Batin kita tidak fokus dan selalu bergejolak. Dalam hitungan detik, berapa banyak pikiran yang telah terlintas? Tanyakan pada diri sendiri. Saya harus memusatkan pikiran saya kembali. Saya harus tetap fokus. Pikiran harus fokus. Tetapi pikiran fokus yang kita inginkan sudah berputar beberapa kali ke tempat tertentu dan pada hal-hal yang ingin kita pikirkan. Kita ingin memfokuskan pikiran kita, namun niat pikiran ini selalu berputar keluar. Kita harus bersungguh-sungguh menjaga pikiran dan harus fokus, mencegah dari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kebijaksanaan. Hal yang paling penting dalam pembinaan diri adalah kebijaksanaan. Segala sesuatu yang terlihat dan terdengar di dunia, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang dan hal-hal, kita paham tentang semua hal ini. Saya paham, saya tahu, tetapi kita sama sekali tidak memahaminya. Yang kita ketahui hanyalah akar debu yang mengambang indria. Pemahaman kita hanya luarnya saja. Apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ketahui. Prinsip dan makna yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak kita pertimbangkan. Maka kita hanya memiliki pengetahuan yang dangkal tentang wujud dan warna dari luar. Agar kita benar-benar memahami, kita bahkan perlu menggunakan kebijaksanaan kita. Inilah yang kita bahas sebelumnya. Mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Harus bersungguh hati. Menegakkan sila, samadhi, dan prajna. Hendaknya menegakkan hingga kita tidak tergoyahkan layaknya gunung. Baik itu tubuh, batin, atau pikiran. Selama itu adalah arah yang benar. Kita harus mempertahankannya dan menegakkannya. Menegakkan hingga tidak tergoyahkan layaknya gunung. Sama seperti awal mula Cici tahun 1966. Sebersih pikiran itu jalinan jodoh yang bagaimana? Sebersih niat itu tergerakkan. Niat pikiran itu terus teguh ditegakkan sampai sekarang. Di antaranya bertemu dengan masalah apa? Kondisi yang seperti apa? Hanya 2 kata saja. Menahan penderitaan, harus bersabar. Sabar, bersabar terhadap desas-desus di luar. Ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Inilah terhadap lingkungan luar harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Pandangan mereka, prinsip kebenaran yang tidak jelas di mereka. Saya sendiri harus berpikir tetap teguh memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri dan juga orang lain. Dalam memahami orang lain kita lebih harus berintrospeksi diri. Jika sangat memahami diri sendiri, percaya bahwa diri sendiri tanpa pamrih,
Pemikiran tentang kesabaran seperti itu akan bermanfaat bagi semua orang. Inilah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan bagaimana cara mempertahankan pikiran yang benar ini, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Mempertahankan ini sangat penting. Maka biarkannya tidak tergoyahkan layaknya gunung. Sekarang dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghitungnya. Berapa banyak orang sebesit niat pikiran. Karena adanya prinsip kebenaran sebelumnya, banyak orang yang bisa berbalik arah nantinya. Mengubah niat pikiran ketika mengubah pikiran makhluk awam. Semuanya bersedia menapaki jalan bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Melatih jalan bodhisattva menyelamatkan banyak orang, tidak terhitung jumlahnya. Ini adalah akumulasi. Ajaran Buddha selalu mengatakan jumlahnya tak terhingga, sama banyaknya dengan pasir di sungai Gangga. Mengambil pasir sebagai waktu, menjadikan orang, masalah, dan benda untuk dianalisa. Bagaimana menganalisanya pun tidak akan selesai. Inilah yang perlu batin kita harus seperti gunung, tidak tergoyahkan. Harus mulai dari menegakkan sila, samadhi, dan panya. Sebagai makhluk yang tercerahkan, batin adalah Buddha. Kita harus belajar dari Buddha. Pikiran pertama adalah menjadi sama seperti Buddha. Batin Buddha dan batin semua makhluk tiada beda, sama-sama memiliki sifat pencerahan. Karena saya masih seorang manusia biasa, masih hidup di dunia ini, masih memiliki perbedaan seperti panjang pendek serta perbandingan yang menciptakan kerisauan. Namun saya ingin berubah. Saya percaya pada Buddha, selain percaya pada diri sendiri, juga percaya pada Buddha. Proses pelatihan Buddha, tujuannya hingga akhirnya mencapai pencerahan, kemudian kembali ke tengah masyarakat untuk membimbing para makhluk. Buddha memiliki kemampuan untuk berlatih, mencapai pencerahan, lalu masuk ke dalam masyarakat, untuk menyebarkan hati nurani dan pemahamannya. Dia mengumumkan kepada dunia bahwa setiap orang memiliki potensi kesadaran, dan dapat mencapai kebudaan. Itulah kesadaran. Kita percaya pada pencerahan Buddha. Dengan mengikuti jejaknya, tujuan kita juga adalah mencapai kesadaran. Namun saat ini kita masih manusia biasa, yang dinamakan makhluk yang tercerahkan. Saat menghadapi lingkungan apapun, ingatlah bahwa kita adalah pembelajar ajaran Buddha. Oleh karena itu, kesadaran harus ditempatkan di depan. Sebagai manusia kita harus sadar, jangan perhitungan. Karena kita belajar dari batin Buddha. Batin Buddha adalah batin saya. Batin saya adalah batin Buddha. Batin adalah Buddha. Inilah kondisi pencerahan yang ingin dicapai oleh manusia biasa seperti kita. Akan tetapi, kita memiliki arah seperti ini. Maka harus mempraktekkan sesuai arah tersebut. Untuk mempraktekkan harus tekun dan giat bersemangat. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena itulah disebut terus mempraktekkan dan menegakkan tanpa henti. Mendengarkan sekumpulan bodhisattva dari Malaysia, di hadapan master berkata dengan sangat jujur, proses perjalanan mereka masuk ke Cici tentu saja mendengarkan sharing mereka di atas, sangat banyak yang memiliki welas asih besar. Para makhluk yang menderita, mencabut sangat banyak penderitaan, tidak peduli apakah miskin, penyakit, orang yang memiliki kesusahan, bodoh, bingung, mereka juga sama dengan semangat Cici kita untuk berkabung, masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Tetapi setelah tiba waktunya, kata-kata yang akan di-sharingkan semuanya telah selesai. Mengatur satu waktu lagi untuk sharing yang lebih perhatian, akrab. Orang-orang akan mengungkapkan, menghadap master untuk menyesali bertobat. Saya setelah beberapa tahun bergabung dengan Cici, saya dalam kurun waktu ini tidak peduli apakah itu terhadap permasalahan dengan manusia ataupun permasalahan keluarga, adalah karena demikian. Saya berhenti dalam beberapa tahun. Setelah mendengarkannya sangatlah tidak rela. Detik dan menit tidak dilalui dengan kosong. Hanya karena permasalahan dengan manusia, bisnis keluarga. Lalu seperti ini jalan bodhisattva telah terputus selama 10 tahun, 20 tahun. Sangat disayangkan. Ini sangatlah disesali. Kita harus tekun dan giat bersemangat. Terus mempraktekkan dan menegakkan tanpa henti. Artinya adalah jangan terputus. Arah sudah benar. Arah yang sudah benar harus ditapaki. Hal yang benar lakukan saja sudah benar. Bersyukur atas sebersit pikiran awal yang terbuka pada saat itu. Mempertahankannya hingga sekarang dan tidak ada penyimpangan sedikit pun.
Seperti ini berjalan melaluinya, sehingga master akan bisa menenangkan hati. Ini masih memiliki waktu yang berapa lama lagi. Jadi master berkata, tenangkan hati. Sekarang saya hanya ingin memanfaatkan waktu dengan baik untuk mewujudkan tekad harapan batin saya. Dapat menyelesaikan, mengajarkan, menjelaskan sutra teratai. Seberapa besar jalinan jodoh tekad harapan saya ini? Seberapa banyak yang dapat saya jelaskan? Silsilah Dharma dan mazhab suci. Saya berharap agar kalian semua dapat sepenuh hati mempelajari ajaran Buddha. Sejak kita sudah menapaki jalan yang benar, kita hendaknya tidak berhenti. Marilah kita mengingat tekad awal dan sebersih niat pikiran kita. Renungkanlah sebersih niat pikiran kita ini. Oleh karena itu, merenungkan sila murni, guna mencegah dari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita hendaknya kembali pada tekad tidak tergoyahkan, seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Dan kemurnian seperti ini, kita hendaknya selalu menjaga dengan baik. Kita hendaknya ingat untuk selalu merenungkan sila murni, guna mencegah dari kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita juga hendaknya dengan memupuk jasa dan mengasuh kebajikan. Saat kita memupuk jasa, kita hendaknya kita juga tidak melakukannya untuk memanfaatkan diri sendiri. Kita juga tidak meminta balasan melakukannya dengan tanpa pamrih. Tentu saja kita akan melakukannya dengan baik. Namun tabiat kita, apakah kita dapat merubah tabiat kita? Semua orang memiliki tabiat dari akumulasi kehidupan-kehidupan sebelumnya. Saya orang yang baik hati dan suka melakukan perbuatan bajik. Saya juga bersumbangsi tanpa pamrih. Namun jika saya melihat sesuatu yang tidak saya setujui atau sukai, saya akan langsung marah. Inilah tabiat saya. Biarkanlah saya bersuara keras dan memarahi orang dulu. Biarkan emosi saya keluar. Sifat tabiat seperti ini, bagaimana Anda dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan? Tidak ada orang yang ingin melihat Anda marah-marah. Tidak ada orang yang ingin mendengar kemarahan Anda. Apakah kita sudah merubah sifat tabiat ini? Akan tetapi alam manusia itu penuh masalah. Makhluk hidup sulit diubah. Itulah sebabnya Sang Buddha memuji Wajra, dewa penjaga berwajah murka. Tergantung pada lingkungan kita, mungkin yang terbaik adalah mengolah diri kita sendiri. Jika kita menunggu sampai orang lain menjadi marah ketika mereka berbicara kepada kita, kita merugikan diri kita sendiri dan juga tidak menguntungkan orang lain. Ketika kita terlibat dalam praktik spiritual, kita harus cepat belajar dari apa yang kita dengar. Kita harus waspada terhadap kesalahan, menghentikan kejahatan, sungguh-sungguh merenungkan sila murni. Ketika orang lain memberi kita nasihat, kita harus menerimanya dengan sepenuh hati, karena mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita. Jika kita ingin terlibat dalam praktik spiritual, kita harus mengubah kecenderungan kebiasaan buruk kita di masa lalu. Kita harus mempelajari aturan perilaku baik, melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, mempraktikkan ajaran yang seharusnya kita praktekkan. Jika kita dapat melakukan ini adalah dengan memupuk jasa dan mengasuh kebajikan. Jika kita tidak melakukan ini, saya bermaksud melakukannya dengan cara ini. Jadi bagaimana? Ini hanyalah temperamen saya. Dengan cara ini, kita mengelola pahala tetapi tidak mengolah kebajikan. Jadi, kita harus sangat berhati-hati. Jika kita dapat mengolah pahala dan kebajikan, maka akan membuat tubuh bebas dari kesalahan. Jika setiap orang dapat memahami bagian ini, ketika kita melanjutkan, setiap orang akan memahaminya dengan jelas. Satu tubuh manusia memiliki 6 akar indera tiada banding. Mata melihat wujud, telinga mendengar suara, hidung mencium bau, lidah mengecap makanan. Tubuh merasakan sentuhan, pikiran membeda-bedakan. Satu tubuh manusia memiliki 6 akar indera tiada banding. Ini tiada banding, di mana peraturan, regulasi, dan kebajikan yang harus ditanamkan, seperti yang sebelumnya dikatakan, menegakkan sila, samadhi, dan prajna, dan lain-lain. Kalau kamu dapat melakukan hal-hal ini, batin adalah Buddha. Prinsip yang ada di dalamnya disebut sebagai akar indera tiada banding. Ini ada pada tubuh kita. Kita sebelumnya, Dharma Sutra Lotus, sudah ada di bagian ini. Bab jasa kebajikan dari Guru Dharma membahas tentang mata melihat wujud, telinga mendengar suara, hidung mencium bau, lidah mengecap makanan. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya.
lidah ada kemampuan lidah. Selain dapat digunakan untuk makan, mengecap rasa manis atau asin, tahu bahwa makan makanan selain dapat memberi gizi pada tubuh, juga dapat berbicara. Pastinya dengan makan juga harus tahu apakah ada gizi. Tidak boleh makan yang tidak seharusnya dimakan. Berbicara kalau kita tidak memiliki mulut dan lidah, maka tidak akan bisa berbicara. Berbicara juga harus dapat membedakan yang baik dan buruk harus dipisahkan. Kata-kata yang tidak baik menabur perselisihan dan berbicara kasar. Karena mulut ada 4 macam karma buruk. Kata-kata kasar, kebohongan, omong kosong, dan berlidah 2. Kita harus hati-hati. Sedangkan lidah terutama berlidah 2. Berlidah 2 ini melihat masalah di sini. Menyampaikan ke pihak lain arah yang menyimpang, menyebabkan dua belah pihak saling bertentangan di tempat itu, berubah menjadi musuh. Ini adalah berlidah 2. Jadi kita bukan hanya jangan berlidah 2, malah harus bisa bersuara membabarkan dharma, menerima dharma yang baik, masuk ke dalam hati kita, keluar dari mulut kita untuk mengatakan kembali agar semua orang dapat menyerapnya, merubah kehidupan, menyelamatkan para makhluk. Ini adalah jasa kebajikan dari lidah. Jadi ia memiliki 1200 jasa kebajikan. 1200 jasa kebajikan ini dengan 800 jasa kebajikan sebelumnya telah disampaikan. Sekarang selanjutnya adalah tubuh. Tubuh dan pikiran. Tubuh merasakan sentuhan. Pikiran membeda-bedakan. Tuhan yang dirasakan tubuh ini nanti akan dibahas. Sebelumnya kita telah membahas Raja Brahma, Raja Mara, Iswara, Maheswara, beserta kelompok dewa seperti ini selalu datang ke tempatnya berada. Para Buddha dan para murid mereka mendengarkan suaranya dalam membabarkan dharma, senantiasa mengingat dan melindunginya, serta sewaktu-waktu menampakkan diri. Sutra Teratai Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Hendak mendengarkan yang sekarang pasti harus memahami yang sebelumnya. Selanjutnya naskah sutra mengatakan seperti demikian. Selanjutnya, Sata Tasamita Byutka, sekiranya seorang pria berbudi atau seorang wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya kepada orang lain, atau menyalinnya, orang itu akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari tubuh. Sutra Teratai Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Selanjutnya, Sata Tasamita Byutka, sekiranya seorang pria berbudi atau seorang wanita berbudi. Buddha kembali menjadikan Sata Tasamita Byutka sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran dan menjelaskan kalau tubuh memiliki jasa kebajikan sejumlah 800. Buddha mulai akan membabarkan tentang bagian naskah sutra di bawah ini. Beliau mengatakan selanjutnya, Sata Tasamita Byutka, sekiranya seorang pria berbudi atau seorang wanita berbudi. Selanjutnya, Sata Tasamita Byutka ini artinya adalah kembali menjadikan bodhisattva. Sata Tasamita Byutka sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran. Karena bagian naskah sutra ini adalah harus giat bersemangat. Baik itu mata, telinga, hidung, atau lidah, adalah harus mengandalkan giat bersemangat, baru mampu mengubah rendahan menjadi unggulan. Jadi pasti harus giat bersemangat. Buddha masih dengan Sata Tasamita Byutka sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran. Jadi kembali memanggil, Sata Tasamita Byutka memiliki kapasitas untuk mengatakan tubuh kita ada 800 jasa kebajikan. Tubuh bisa merasakan sentuhan, memahami sepenuhnya akan kondisi baik atau buruk, menderita atau bahagia. Ketika tubuh bersentuhan dengan objek, akan ada perasaan. Ketika tubuh berpisah dengan objek, tiada lagi perasaan. Pada 3 sisi ada jasa, sedangkan pada 1 sisi tiada kebajikan. Jadi, harus tahu kalau akar tubuh hanya memiliki 800 kebajikan. Tubuh karena mampu berinteraksi, mampu memahami. Ini adalah kondisi yang selaras, kondisi yang terbalik, kondisi yang menderita, kondisi yang menggembirakan. Ini berada di antara dalam tubuh kita, juga mampu dirasakan. Makanya ketika tubuh bersentuhan dengan objek,
akan ada perasaan, karena ketika tubuh jasmani kita dengan barang-barang ada yang digabungkan. Saya duduk di sini, saya dan kursi ini ada digabungkan. Tangan saya menyentuh meja ini. Meja ini dan saya ketinggiannya hampir sejajar. Ketika saya menyandarnya, posisinya pas sekali. Meletakkan barang-barang, melihat tulisannya sangat nyaman. Inilah ketika tubuh dengan barang yang ada digabungkan, maka akan menyadari. Saya menyadari bahwa saya sangat nyaman. Kesadaran kalian saat duduk di sana, apakah sangat nyamankah? Saya tidak mengetahuinya. Tubuh jasmanimu, kamulah yang mampu untuk menyadarinya. Makanya ketika tubuh berpisah dengan objek, hampir tidak menyadarinya. Ketika kita meninggalkan lokasi ini, dan bukanlah perasaan ketika kita duduk dan kursi digabungkan. Saya meninggalkan tempat ini. Saya memasuki ke dalam tempat ini, dan dengan kursi lainnya, kemudian menduduki kursi yang akan memiliki perasaan yang berbeda. Kesadaran di tempat ini tiada lagi jodoh saya dengan tempat ini sampai di sini saja. Interaksi dengan kesadaran, maka pada tiga sisi ada jasa, sedangkan pada satu sisi tiada kebajikan. Kebajikan yaitu setelah tersentuh, apakah Anda telah melakukan sumbangsi dengan berbuat sesuatu? Tidak ada, artinya tidak ada kebajikan. Adanya fungsi kemampuan ini tidak berarti akan memberikan manfaat khusus bagi manusia, hanya memiliki kemampuan ini saja. Jadi harus tahu kalau akar tubuh hanya memiliki 800 jasa kebajikan. Saya tahu, saya sudah melihatnya. Namun tubuh Anda tidak bergerak. Tubuh Anda tidak mencapai titik di mana keinginan mempraktikkan dengan tindakan nyata yang akan membuahkan kebajikan. Ada jasa, tidak ada kebajikan. Ada kemampuan ini. Saya berada di sini, dapat melihat sebelah sana, menggunakan keenam akar indera saya. 5 kesadaran dalam tubuh saya mempunyai kemampuan ini. Dari sini mampu mencapai sana, jauh atau dekat, sedangkan mengenai lidah, makanan ini dibawa ke depan saya. Saya membuka mulut, lidah memiliki fungsi yang demikian, memahami bahwa ini adalah pahit, ini adalah manis. Mata melihat jauh ke depan, dapat melihat dengan jelas untuk memakan sesuatu makanan harus dibawa ke depan kita. Demikianlah, fungsi masing-masing memiliki fungsi kemampuan yang memadai sehingga bisa mendapatkan apa yang diperoleh adalah moral kebajikan. Memperoleh sesuatu, melakukan sesuatu. Artinya memperoleh jasa kebajikan. Jika hanya memiliki kemampuan ini, akan tetapi tidak ada tindakan, ataupun akar ini pada dasarnya tidak ada kemampuan tersebut, yang demikian disebut tidak ada kebajikan. Oleh karena itu, kebajikan ini, 3 bagian yang berjasa kebajikan. Satu sisi tiada kebajikan, berarti telah terjadi pengurangan nilai, menjadi 800 kebajikan. Demikianlah tubuh. Menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya kepada orang lain, atau menyalinnya, orang itu akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari tubuh. Seharusnya menuruti, meyakini, dan menerimanya, serta membina diri secara bersungguh-sungguh. Sebaik syair atau sebuah kalimat menyampaikan tentang tingkat pembebasan yang tidak terbayangkan, bukan sesuatu yang dapat dibayangkan, dibedakan, atau diukur oleh batin dari makhluk awam. Jasmani kita dapat melakukan berbagai hal. Kita dapat melatih diri dengan menggunakan jasmani. Dengan melakukannya dapat menerima dharma, membaca, melafalkan, membabarkan, menulis, dan hal lainnya. Ini dapat membuat 8 hal kebajikan. Maka kita perlu seharusnya menuruti, meyakini, dan menerimanya, serta membina diri secara sungguh-sungguh. Begitulah sutra. Maka kita harus bergantung pada ajaran sutra seperti ini, bersumbangsi dan mengikuti ajaran seperti ini. Maka setiap kalimat dan setiap bait sutra menyampaikan tentang tingkat pembebasan yang tak terbayangkan. Dengan berpikir sambil mengilas balik, maka akan dapat mengerti arti dalam sutra. Bukan sesuatu yang dapat dibayangkan, dibedakan, atau diukur oleh batin dari makhluk awam. Kita perlu membawa batin kita yang awam untuk memulai ulang dalam mengikuti dan menjaga sila, dan dengan bersungguh-sungguh dalam membersihkannya kembali. Para praktisi yang menegakkan sutra ini telah terbebas dari keduniawian, dan tiada noda lagi.
Dimulai dari menegakkan sutra ini dengan baik, barulah mampu memahami dan menghayati jalan agung pada dengan tubuh dan berpadu dengan kondisi batin. Seiring dengan tingkatan Buddha yang tak terbayangkan, para praktisi yang menegakkan sutra ini telah terbebas dari keduniawian dan tiada noda lagi. Dimulai dari menegakkan sutra ini dengan baik, kita harus terbebas dari belenggu duniawi, harus melakukannya dengan baik, menegakkan dengan baik. Demikian baru tahu bagaimana menegakkan sutra, baru bisa memahami jalan besar, kondisi yang sesuai dengan jasmani dan batin, aturan tubuh kita, batin kita bagaimana menyatu, tingkatan Buddha yang sungguh menaikkan. Manusia awam harus berupaya baru bisa, sehingga tubuh kita baru memiliki 800 pahala kebajikan. Jika tubuh tidak melatih diri, maka akan menciptakan bencana tak terhingga, yaitu karma. Tubuh yang menciptakan, dia bisa membina diri seperti Dharma, bisa mendapatkan 800 pahala kebajikan. Berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.